Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu di tengah pandemi corona yang belum juga berakhir ini. Dan kali ini saya akan membuat vlog tentang sebuah sedan mewah Eropa, sedan kelas medium yang harganya sudah sangat murah, tapi gengsi kemewahannya itu masih sangat terjaga. Apa itu? Ini dia, BMW F10 seri 5 23i tahun 2011. Jadi BMW F10 seri 523 ini merupakan entry level dari seri 5 BMW. Penampilan depannya ini gabungan dari karakter agresif, sporty, dan elegan. Walaupun usianya sekarang sudah 10 tahun, tapi kesan mewah, kesan bahwa mobil ini adalah mobil yang sangat berkelas, itu masih tetap terjaga. Double grill yang merupakan ciri khas dari BMW ini keren sekali. Ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini membuatnya semakin terlihat agresif dan sporty tanpa menghilangkan aura elegannya. Dan ini lampunya ini kelihatan garang gitu ya. Dan ini kalau diibaratkan mata manusia ini ada alisnya, ada semacam garis kabut putih gitu di atasnya, membuatnya semakin terlihat garang dan berkarakter. Lampunya sudah proyektor LED. Di ujung sini ini ada semacam kotak-kotak trapesium. Kalau yang ini dummy, ini nggak ada lampunya, ini hanya pemanis. Bumpernya juga oke, ada semacam sirip di sini. Ini menyambung dengan fog lamp. Fog lampnya masih bohlam biasa. BMW ini memang selalu menghadirkan model-model yang keren. Desainernya itu memang jempolan deh. Mobil-mobilnya selalu terlihat sporty, berkelas, tapi tanpa meninggalkan kesan elegannya. Dan garis-garisnya ini terlihat indah sekali. Dia terlihat cantik, terlihat aerodinamis, karakter sportifnya itu sangat-sangat terlihat. Kita lihat mesinnya sekarang. Nah, dia mesinnya, kap mesin udah hidrolis. Tapi ini agak rusak kayaknya dengan hidrolisnya. Ruang mesin ini terlihat rapi, terlihat penuh. Di sini ada double strut bar yang akan mengurangi getarannya dan menjaga stabilitas dari mobil ini. Sedangkan mesinnya untuk seri 523i ini menggunakan mesin N52B25 dengan kubikasi 2500 cc, 6 silinder DOHC dan double vanos. Mesin ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 204 horsepower dan torsi maksimal 250 Nm pada 2750 hingga 3000 rpm. Dari depan terlihat cantik dan agresif, sporty juga. Dari samping juga terlihat sangat keren, nyaris nggak ada celah untuk menganggapnya sebagai sebuah model yang kurang bagus gitu. Dan ini ada garis, ada lekukan yang menghubungkan, memanjang dari fender depan hingga ke belakang sini, ke lampu belakang sini. Ini masih dipertahankan, ini keren sekali. Dan di sini ada list chrome yang mengelilingi pilar ABCD. Ini rodanya menggunakan ring 17 dengan profil ban 255/55. Di sini ada lampu sein, tadi tidak ada di spionnya, tapi ada di samping sini. Kita ke belakang. Nah, ini lampu belakangnya keren dan tampilan belakangnya juga keren sekali. Terlihat elegan dan sedikit kaku. Lekuk-lekukannya ini sangat keren. Dan ini model lampu belakangnya L-shape ini yang sempat menghilang dan diprotes oleh para pecinta BMW, kini kembali lagi. Anda bisa melihatnya sendiri, saya tidak perlu menjelaskan secara detail gitu kan. Kita masuk, aura mewahnya langsung terlihat. Dan ini walaupun usianya 11 tahun gitu, masih terlihat mewah. Dan nyalain aja. Nah, ini dia salah satu keistimewaannya. Jadi ini setirnya ini mengatur otomatis. Kalau kita matikan, dia akan mengangkat
untuk memberikan kesempatan kita untuk keluar atau membeli ruang yang lebih luas agar kita bisa keluar dengan baik. Nah, kalau kita nyalakan mesinnya, dia langsung ke posisi ke bawah. Jadi adalah posisi berkendara sebelumnya. Kalau kita lihat ini sangat mewah, sangat berkelas. Bahan-bahannya ini bahan-bahan yang keren, bahan bagus. Ini kalau saya absen satu-satu fiturnya akan panjang vlognya. Jadi saya nggak terlalu detail lah ya. Ini setirnya tentu sudah teleskopik dan tilt steering. Ini pakai elektrik. Pengaturnya di sini. Ini dia. Kalau mau ditarik ke belakang seperti ini, turunkan begini. Oh, ini udah turun. Ini naik seperti ini. Ini semua serba elektrik. Kursinya juga elektrik. Dua-duanya elektrik. Cuman bedanya kalau yang di sini ini ada memory seatnya. Dan ini untuk pengaturan jendela tentu saja semua udah all auto power window. Sayangnya ini spionnya ini belum bisa dilipat. Ini masih begini, harus manual. Nah, di sini juga ada untuk melipat atau membuka tirai di belakang. Ini kita pencet terbuka. Di setirnya ini di sebelah kanan ini ada pengatur volume dan media yang terhubung dengan layar 7 inch di sini. Dan sedangkan di kiri itu ada menu cruise control. Di sini juga kanan juga ada voice command juga, sambungan telepon juga. Ini MID-nya pengaturannya di sini. Ini trip A, trip B, konsumsi BBM, sisa BBM. Ini tahun 2011, artinya umurnya 10 tahun, tapi kilometernya baru 47.000 kilometer. Artinya dalam setahun itu hanya kurang dari 5.000 kilometer pemakaiannya. Ini bisa dibilang spesial ya. Kondisinya juga masih oke, dan layar 7 inch ini terhubung dengan iDrive di sini. Ini bisa menu-menunya bisa dari sini semuanya. Menu hiburan sampai settingan mobil juga bisa diatur melalui iDrive ini. Dan ini sistemnya terintegrated, artinya sistem yang ada di mobil ini bisa diatur melalui iDrive ini. Nah, ini tuas persnelengnya ini keren, udah seperti apa ya, seperti joystick gitu. Udah keren. Ini ada traction control, ada sensor parking, rem parkirnya sudah elektrik dengan auto hold. Untuk AC ini tentu saja sudah dual zone, udah elektrik dan auto climate control. Di sebelah kanan ini adalah pengaturan lampu. Ini udah adaptive light, jadi mengatur sendiri tinggi rendahnya. BMW seri 5 ini adalah posisinya berada di tengah-tengah antara seri 3 dan seri 7. Seri 3 itu untuk anak muda gitu kan. Seri 7 itu untuk yang orang-orang yang udah mapan secara bisnis. Seri 3 itu untuk orang yang suka mengemudi. Jadi ini driver oriented. Tapi kalau seri 7 itu lebih enak di belakang gitu. Nah, seri 5 ini ada di tengah-tengah. Jadi ini masih menyenangkan untuk diajak berkendara. Untuk Anda yang suka hobi nyetir itu sangat menyenangkan, tapi juga enak bagi penumpang di belakang. Nah, panel-panel di sini ini adalah driver oriented. Ini sudutnya itu agak miring sekitar 7 cm menghadap ke arah driver. Jadi pengaturannya itu jadi lebih mudah. Kalau tempat duduknya, ini tempat duduknya sangat nyaman. Selain elektrik dan bisa diatur kenyamanannya. Ini emang bahannya tuh bahan kulit yang sangat nyaman sekali. Jadi kalau duduk tuh enak banget, dan ini bisa menopang dengan sangat bagus tubuh saya. Enak sekali. Ini jok belakang ini enak sekali, walaupun agak keras ya sandarnya, tapi enak sekali. Ini posisi duduk saya tadi, dan ini posisi duduknya itu agak dalam di pantat gitu. Jadi ini sangat menyenangkan kalau kita duduk di sini, kaki bisa diselonjorkan, dan space-nya ini masih cukup luas lah. Oh ya, tadi saya lupa. Ini sandaran kursinya ini, headrest-nya ini bisa diatur, bisa maju mundurnya. Nah, bisa dimaju mundur seperti ini. Ini memang didesain untuk bisa menampung maksimal 3 penumpang di belakang ini. Ya, di tengah tentu kurang nyaman karena ini harus mekangkang, kalau kata orang Jawa, harus ngangkang, kakinya harus ngangkang. Kalau orang dewasa tentu nggak nyaman, sandarannya keras dan kaki harus terbuka seperti ini. Dan ini ada headrest-nya yang juga bisa dilipat. Nah, ini dia. Kalau dipakai jadi headrest, kalau enggak ya dia akan tersimpan cukup rapi. Dan di sini ada armrest. Kalau nggak dipakai jadi armrest. Ada cup holder di sini. Ada penyimpanan. Oke lah.
Di sini ada pengaturan AC, ada ventilasi AC yang bisa diatur, jadi bisa dimatikan atau dihidupkan dari sini. Ada sedikit penyimpanan di sini, bisa untuk HP atau barang-barang kecil lainnya. Ada lighter juga. Berada di balik kemudi BMW 523 ini nih, ini memberikan apa ya, kesan yang sangat nyaman gitu. Tuh, jadi kita lewat posisi tidur tadi. Oh ya, cerita sedikit soal posisi tidur. BMW itu biasanya suspensinya itu dikenal agak kaku gitu kan, dan itulah kenapa BMW itu handlingnya itu lebih bagus. Tapi untuk yang seri 5 ini cenderung lebih empuk, sedikit lebih empuk dibanding biasanya. Ini lewat posisi tidur lagi ya mas tuh. Tapi walaupun agak empuk itu masih cukup nyaman lah handlingnya, masih cukup enak untuk diajak bermanuver misalkan. Nah, kita ke jalan raya. Nah, kembali lagi, berada di balik kemudi BMW 523 ini memberi rasa yang nyaman. Tempat duduknya nyaman, setirnya itu nyaman, digenggam, juga posisinya itu bisa diatur sesuai posisi badan kita. Itu enak sekali. Nggak hanya itu, ini memberikan rasa apa ya, sedikit ada kebanggaan gitu. Wah, ini BMW gitu kan. Tentu kelasnya beda gitu kan. Nah, kalau soal kekedapan kabin, soal kenyamanan, ya emang ini mobil mewah ya, medium sedan, ya nggak usah ditanya lah, itu nyaman sekali gitu kan, kedap sekali kekedapannya. Ini suara-suara dari luar tuh nyaris tidak terdengar. Untuk visibility ini cukup oke. Di pilar A ini nggak terlalu besar blind spotnya. Spionnya juga walaupun kelihatan kecil gitu, ini bisa mencakup area di sekitarnya dengan cukup bagus, sehingga kita bisa mengontrol posisi kendaraan ini. Dan walaupun ukurannya besar, kita ketika berkendara itu nggak berasa yang besar banget gitu. Emang sih kelihatan kalau kita lihat ke kanan gitu, ke kiri, atau ngeliat di sekitar sini di dalam kabin ini, kelihatan bahwa ini mobil yang luas, yang akan menimbulkan rasa bahwa ini mobil yang besar gitu kan. Tapi begitu kita berkendara, ya tidak terlalu berasa bahwa ini mobil yang ukurannya cukup besar. Sebelum saya bercerita tentang power dari mesin mobil ini, saya akan cerita dikit soal harganya. Dulu ketika masih baru, BMW seri 523 ini harganya sekitar 850-an juta rupiah. Nah, ketika usianya sudah 10 tahun, harganya itu terkoreksi atau terpangkas cukup banyak. Harga di pasaran mobil bekas saat ini harganya itu di bawah 300 juta rupiah. Cukup murah untuk sebuah mobil Eropa, tapi dengan usianya yang 10 tahun tentu akan ada peremajaan-peremajaan dan spare partnya memang ya lebih mahal dibanding mobil-mobil Jepang. Tapi untuk mobil ini, kilometernya itu, odometernya itu masih 47.000. Artinya belum terlalu tua secara mesin, secara part gitu kan, belum terlalu tua. Sedangkan pajaknya itu di kisaran 10 sampai 11 juta rupiah tergantung daerahnya. Sekedar info aja, mobil ini sedang dijual. Kalau misalkan Anda berminat gitu, Anda bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan kasih nomor kontaknya, atau bisa kunjungin Instagramnya Aden Mobilindo namanya. Lalu berapa konsumsi BBM-nya? Konsumsi BBM untuk dalam kota ya pasti lebih boros, itu di kisaran 10 km per liter. Sedangkan kalau di luar kota itu lebih irit lagi, di kisaran 12 km per liter. Menurut saya sih itu ya nggak boros lah, karena mobil ini powernya besar, cc-nya besar, dan bobotnya juga besar. Kondisi kaki-kakinya itu masih cukup oke, walaupun usianya udah 10 tahun ya. Masih bisa lah dipakai untuk 2-3 tahunan, masih cukup oke lah. Jadi nggak terlalu banyak jajan nantinya. Kita coba kick down. Oh, ini BMW bung. 2500 cc. Ini enak sekali buat
berakselerasi. Buat bermanuver di jalan berliku seperti ini. Ini jalanan berkelok-kelok ya, walaupun bukan jalan pegunungan, tapi ini berkelok-kelok. Ini enak sekali, handlingnya itu oke. Suspensinya itu ya khas BMW, walaupun ini agak lembut tapi masih bisa mereduksi dengan baik getaran-getaran dan tekanan yang diakibatkan oleh manuver mobil ini. Nih kita belok agak kencang. Oke banget nih. Ini akan menyenangkan kalau Anda suka ngebut gitu. Ini masih menyenangkan. Ini saya kick down nih. Pakai manuver. Oke. Mobil tuh bisa ditekuk ataupun diajak berbelok sesuai dengan keinginan kita. Dan feedback dari setirnya pun itu sangat oke. Kita lewat speed breaker. Masih cukup lembut, cukup empuk. Ya kerasnya keras yang masih nyaman lah. Kita manuver sini dibelokkan putaran. Oke. Ini menyenangkan. Dengan harga di bawah 300 juta, kita bisa mendapatkan satu mobil yang sangat nyaman, mobil yang cukup tinggi prestisnya. Gengsi kita akan naik. Kalau dipakai untuk datang ke acara nikahan, resepsi apa, atau acara pertemuan dengan banyak orang, ini akan membuat kita sedikit terangkat gengsinya. Yang kedua, soal kenyamanan. Anda pasti akan dapat kenyamanan yang jauh di atas mobil-mobil Jepang misalkan. Harga di bawah 300 juta itu sekarang harganya selevel dengan mobil low SUV ataupun MPV. Mobil-mobil Jepang itu udah mulai menanjak atau menginjak ke angka 300 juta. Nah, Anda punya pilihan beli mobil seperti ini, tapi dengan kenyamanan dan gengsi yang berbeda. Terus yang ketiga, tentu karena powernya besar, ini menyenangkan untuk berkendara jarak jauh. Dan tentunya bagi Anda yang suka berkendara secara agresif. Dan demikian saja Sobat Indie, vlog kali ini. Jika ada pertanyaan, jika ada masukan, ada komentar atau apapun lah, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Take two. Dan bagi Anda yang belum subscribe, alangkah baiknya Anda subscribe, karena dengan subscribe itu Anda mendukung perkembangan channel ini sehingga bisa menghasilkan vlog-vlog atau video yang lebih bagus dan berkualitas. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.